Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan buat video yang kedua lagi, yaitu tentang double linked list. Kalau ke yang pertama itu kan single linked list, kita sekarang akan menjelaskan tentang double linked list. Oke, di sini saya membuat program cukup banyak ya, tapi jangan bingung dulu, jangan khawatir, insya Allah bisa kita jelaskan. Oke, pertama kita buat kelas simpul ganda. Nah, simpul ganda kita buat public int data, kemudian ganda, simpul ganda kita manggil yang di sini simpul ganda ke berikutnya dan sebelumnya. Kemudian public simpul. Nah, int data kita buat lagi int data pada di dalam simpul ganda, public simpul ganda, tapi di dalam ini ya. Ini di dalam simpul ganda yang kelas kita buat public lagi simpul ganda tapi dalam kurung int data. Di dalam simpul ganda ini ada int data, ada data. Oke, kita gunakan keyword this, yaitu keyword yang berfungsi untuk mereferensikan atau mengacu ke objek yang sedang aktif. Kemudian this data ini data yang aktif, maksudnya data yang di atas tadi kita mengacu ke ini ya, sama dengan data yang ada pada int ini. Nah, kemudian this lagi mengacu ke berikutnya sama dengan 0, yaitu berarti yang tidak 0, yang artinya tidak bernilai. Lanjut sama dengan sebelumnya 0, kemudian tutup semua kurung, tutup kurung ya. Untuk ini kita sudah fungsi simpul ganda, untuk program lainnya kita sudah membuatnya. Kemudian public class ganda, kita buat public class ganda. Di dalam public class ganda kita gunakan private simpul ganda pertama. Fungsi private tersebut yaitu kita hanya bisa membuat member yang hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Nah, maksudnya itu hanya bisa digunakan di dalam kelas ganda ya. Untuk kelas di public class yang enggak di luar public class ganda itu enggak bisa, karena kita gunakan private. Oke. Kemudian pertama terakhir ya, pertama 0 terakhir 0. Kemudian kita buat public void insert first. Kita buat fungsi insert first int data. Maksudnya insert first yaitu masukkan pertama. Nah, rumus-rumusnya ada di sini, simpul ganda PTR baru sama dengan new simpul ganda dalam kurung data. PTR baru ini sama dengan simpul ganda ya, simpul ganda data. Maksudnya data baru seperti itu. Nah, if empty maksudnya jika kosong terakhir sama dengan PTR baru. Maksudnya jika nilai kosong itu baru, PTR baru, dan jika tidak, PTR sebelumnya dengan PTR baru. Maksudnya sebelumnya itu akan menjadi data baru. Lanjut sampai pertama dengan PTR baru ya. Lanjut ke berikutnya, ke pertama. Sebelumnya dengan kosong juga, dan pertama dengan PTR baru. Seperti itu. Untuk insert lastnya sama dengan di atas, int data. Kenapa meskipun int data ini sama tidak terjadi error? Karena kita buat public void beda ya. Yang di atas ini insert first dan kemudian yang di sini insert last. Untuk program yang di dalamnya atau source code di dalamnya itu hampir sama, hanya saja kalau yang first itu insert first karena kita masukkan ke pertama, maka itu di sini terakhir. Artinya terakhir menjadi PTR baru maksudnya jika kosong, tapi jika tidak akan menjadi pertama. Dan untuk insert last karena kita memasukkan ke yang terakhir, di sini jika tidak empty, tidak kosong, maka terakhir akan berisi PTR baru. Maksudnya di inputan terakhir itu akan menjadi nilai pertama, seperti itu. Yang last in first out. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita buat
public boolean insert after. Fungsi dari insert after int key dan int data. Kalau ditemukan boolean itu akan sama dengan false, dan tidak ditemukan itu juga false. Kemudian simpul ganda, kita buat simpul ganda ptr baru new simpul ganda data, sama seperti yang di sini ya, seperti yang insert list itu kita buat simpul ganda data, kita buat data. Jika ptr data sama dengan terakhir. Nah, jika datanya itu di terakhir, maka ptr baru akan ke berikutnya sama dengan nilainya itu akan bernilai, tidak akan bernilai. Kemudian terakhir sama dengan ptr baru, seperti itu. Oke, ptr baru terus berikutnya ptr data. Nah, ini sama yang di atas, seperti itu juga fungsinya, hanya kita rubah berikut dan sebelumnya ini ya, cuman otak-atik di sininya saja. Untuk mempercepat waktu, kita langsung ke public boolean empty. Nah, jika nilai boolean empty atau tidak ada nilainya, return pertama sama dengan 0. Maksudnya lanjutkan yang pertama itu sama dengan tidak ada nilainya, seperti itu. Kemudian kita buat fungsi remove first, yaitu keluarkan yang pertama jika sudah. Nah, if empty jika kosong, ya tempat sudah kosong. Nah, buat lagi int data pertama data jika pertama sama dengan berikut bernilai 0 dan terakhir sama dengan 0, kosong juga. Nah, jika else, artinya else di sini artinya terdapat data di dalam simpul ganda tersebut. Oke, lanjut. Ke public int remove last. Sama ya seperti tadi itu kan. Kalau di sini insert first itu agak hampir sama dengan insert last, hanya source kodenya yang berbeda sedikit, tidak jauh berbedanya. Kalian bisa lihat di sini ya, perbedaannya sedikit sekali, tapi ini sangat berefek terhadap codingan kita jika kita salah dalam membuat source kodenya. Nah, di sini kita buat remove first dan remove last. Untuk fungsi di dalamnya, untuk programnya sama, int data itu sama dengan pertama dot data. Jadi int data pertama itu sama dengan pertama di dalam data. Nah, jika datanya itu pertama dan berikut sama dengan 0. Oke, jika pertama dan berikut, pertama di dalam berikutnya itu akan bernilai kosong dan terakhir sama dengan bernilai kosong, karena remove first di sini ya, kita masukkan kita keluarkan di pertama. Oke. Kemudian remove last itu kebalikannya yang remove first. Di dalamnya kita rubah saja ya. Yang pertama itu jadi terakhir, ini sebelumnya. Saya tadi lupa merubahnya, teman-teman. Oke, udah betul seperti ini. Nah, yang di sini karena kalau yang remove first itu pertama di berikut pertama berikutnya sebanyak 0, dan pertama sebanyak pertama itu dilanjut ke berikut dan return data, lanjut ke data berikutnya akan di remove ya. Yang pertama itu akan di remove, akan dikeluarkan. Dan kalau yang remove last itu akan meremove data yang terakhir. Kemudian kita buat public boolean remove key. Maksudnya di sini remove menggunakan kata kunci. Seumpamanya kita memasukkan data A, itu kita remove key dalam kurung int data. Data tersebut yang kita masukkan A kan ya. Kalau kita masukkan A, itu akan meremove A. Kita masukkan D, kita akan remove D sesuai data key yang kita masukkan. Nah, untuk programnya itu ada di dalamnya simpul ganda dengan ptr data sebagai pertama. Sama ya, program-programnya tuh sama seperti yang di atas. Nah, kita buat perulangan while ptr data dikali data jika tidak sama dengan data. Maksudnya, nah ya, ptr data titik data atau data tidak sama dengan data.
itu akan mereturn false. Jadi tidak akan dilanjut. Kalau remove key-nya itu salah, itu akan false ya. Oke. Program di dalam remove key sebetulnya ini hanya source kodenya ya. Kalau tidak sama, maka tidak akan muncul. Kan seperti itu ya. Oke. Kemudian ke public void, display forward. Artinya, display forward itu menampilkan data yang kita masukkan tadi, yaitu dari pertama ke terakhir. Jangan salah teman-teman, di sini dari pertama ke terakhir bukan yang bersifat antrean. Kalau kita masukkan data pertama, itu akan ada yang paling atas ya biasanya. Tapi tidak seperti itu. Kali ini bersifat tumpukan, yaitu last in first out. Jadi yang keluar yang dimasukkan terakhir itu akan menjadi yang pertama dalam outputnya, dalam displaynya, yaitu dalam output keluarnya. Nah, untuk display backward ini kebalikan dari display forward. Jadi di sini dapat dikatakan kalau first in first out untuk display backwardnya. Nah, kemudian kita buat ya public static void-nya. Kita masukkan data yang akan kita buat, data yang akan kita masukkan. Nah, pertama, seumpama kita akan memasukkan dua data, yaitu 12 dan 67. Kita gunakan linked dengan kata linked. Nah, kita gunakan ganda, linked sama dengan new ganda. Artinya linked kita buat data baru atau menyimpan data ke dalam linked new ganda. Maksudnya ganda yang di atas ini ya, yang ini, ganda yang ini, public class ganda, yaitu menambahkan data. Menambahkan data katanya, menyimpan data tapi belum disimpan menggunakan insert yang ini ya, insert versi itu ya, cuman menyimpan dengan tanda kutip belum disimpan sepenuhnya. Oke, lanjut ke memasukkan dua data 12 dan 67. Linked.insert first yaitu 12 dan linked insert first 67. Insert first yaitu kita gunakan fungsi insert first untuk memasukkan data ke pertama. Data pertama 12, data kedua 67. Dan kemudian kita gunakan fungsi display forward. Kita linked dan tadi kita menyimpan datanya 12 dan 67 itu ke linked menggunakan insert first. Dan kemudian kita tampilkan datanya menggunakan display forward. Ya. Di sini kemudian lanjut ke system out. Kita coba masukkan lagi 3 data, 87, 23, dan 76. Nah, kita gunakan fungsi linked first lagi, 87, lanjut, 23, 76, dan seterusnya ini. Kemudian kita tampilkan lagi display forward, 87, 23, dan 76 ini tampilkan. Dari data yang pertama kita masukkan, ini tampilkan semuanya. Untuk di sini ya, menampilkannya itu di sini. Kemudian kita mengeluarkan dua data, remove first. Nah, remove first kita akan mengeluarkan data yang pertama dalam tumpukan. Oke. Jadi yang pertama masuk itu yang akan dikeluarkan atau remove first. Saya takutnya juga salah nih teman-teman untuk program di dalamnya. Mana tadi remove first? Nah, ya. Data pertama kita keluarkan. Maksudnya data yang tadi kita masukkan itu ya. Nah, ini kan kita masukkan semuanya. Nah, kan ini sistemnya tumpukan 12 dan 7 ini tumpukan. Kalau tumpukan itu last in first out. Jadi di dalam output layarnya itu akan tampil 12 paling bawah karena bersifat tumpukan, dan 12 ini ada di data pertama. Seperti itu. Dan untuk mengeluarkan dua data, remove first, itu akan mengeluarkan data yang sudah kita tampilkan di output layar. Dan firstnya itu jadi 76 kan. Yang ini kalau di dalam tumpukan itu yang terakhir. Oke. Kita keluarkan dua data, maka itu akan yang
yang keluar itu 76 dan 23. Kita tampilkan lagi display forward. Nah, kemudian masukkan 5 data 35 dan seterusnya. Ini kita juga gunakan insert first dan display forward. Kemudian kita mengeluarkan data, keluarkan datanya remove first. Nah, atau kita menggunakan kata kunci remove key. Data berapa yang kita keluarkan? Seumpama 81. Oke, kita Ctrl S. Oh ya, outputnya belum ditampilkan ya sama saya. Oke, kita tampilkan outputnya. Nah, ini pojok kanan, pojok kiri bawah di layar saya ini. Memasukkan dua data 12 dan 67. 12 67. Kan biasanya 12 dan 67 12 ya biasanya, tapi bersifat tumbukan, jadi 12 itu paling bawah. Terus lanjut. Nah, kita langsung, kan ini sudah saya jelaskan ya, untuk memasukkan data dan mengeluarkan datanya. Untuk display forwardnya juga sudah saya jelaskan, display forward dan display backwardnya. Kita langsung ke remove key. Bentar, kok nggak tampil ini remove key-nya. Nah di sini kita cari data. Bentar. Oke. Ternyata di sini ada kesalahan teman-teman untuk remove key-nya. Nanti saya koreksi lagi ya. Oke, kemudian kita lanjut ke menggunakan data. Kan di sini sifatnya tumbukan. Kita gunakan sifat data yang apa itu? Yang bersifat antrian ya. Kita memasukkan data itu akan menjadi yang pertama. Gampang teman-teman. Kita cuma berubah yang di sini. Remove first ini ya. Kita jadikan remove first ini atau tukar yang di sini. Remove first dan remove last. Ini kita fungsi yang remove first kita tukar dengan fungsi remove last. Karena cukup hampir sama untuk tumpukan dan antrian, itu hampir sama teman-teman, cuman first in first out dan last in first out. Oke. Dan untuk remove nya kita juga tukar. Bukan remove nya, display nya untuk menampilkan ke layar. Kita bentar. Tidak. Kita tetap tampilkan yang pertama ya. Kita tampilkan pertama dengan data pertama yang kita masukkan. Oke. Nah, di sini remove-nya yang tadi saya rubah ya. Ya, remove-nya kita ikut rubah juga karena itu akan mempengaruhi yang di sini. Ini berubah ke last. Ini rubah ke first. Tinggal tukar aja teman-teman. Karena sistemnya itu sama, hampir sama. Coba saja di layar kita. Dulu, ada apa ini? Oh, salah ketik teman-teman. Janganlah kau panik. Bentar. Salah penulisan kata. Nah, ini udah. Sekarang masih gak bisa. RS. Bentar. Betul sekali, di penulisannya yang salah. Ini pakai I kecil. Oke. Ctrl S dan refresh. Masuk kawan. Nah,
ya. Nah, di sini udah berubah kan sifatnya antrian. First in, first out. Yang dimasukkan pertama akan keluar pertama. 12, 6, 7, terus 12, 6, 7, 8, 7 kan. Kemudian 8, 7, 23 ya. Pojok kiri bawah ya. Perhatikan pojok kiri bawah. 23 dan 76. Terakhir, oke. Kemudian mengeluarkan data. 2 data dari pertama ke terakhir. Mengeluarkan 2 data. Keluarkan 2 data. Yang dikeluarkan yaitu data terakhir. Oke. Mengeluarkan data terakhir kan. Kita rubah di sini saja teman-teman. Mana tadi dah? Remove first. Nah, remove first ini kita, karena saya rubah tadi berefek beneran kan, mempengaruhi remove first-nya ini. Ini kita tetap ternyata tidak usah dirubah, udah bener. Last kita running lagi. Aduh, baterai pakai lowbat lagi. Bentar ya, tunggu sebentar, saya mau mengambil cherry. Oke, sudah. Lanjut ya, memasukkan 3 data, mengeluarkan 2 data dari pertama ke terakhir. Nah, di sini saya mau mengeluarkan data menggunakan remove first. Langsung berjalan sesuai kodenya kita. 12 kan yang di sini ya. Perhatikan pojok kiri bawah. Nah, dari pertama ke terakhir, data yang pertama ke terakhir. Dan kita mengeluarkan 2 data menggunakan insert first. Menggunakan remove first. Astagfirullahaladzim. Agak keburu nih teman-teman. Soalnya mengejar waktu. Takutnya yang menonton itu kurang suka kalau kebanyakan waktu yang kemakan. Oke. Nah, kita insert first. Insert first itu keluar pertama 12 dan 67. Yang kita masukkan 12 kan. Data keluar pertama 12. Jadi kita membuang 12 dan 67 karena mengeluarkan 2 data. Dan kita setelah mengeluarkan masukkan data 87 35 81 27 91 02. Karena kita sudah mengeluarkan, jadi yang pertama itu akan muncul 87. Kemudian setelah 76, data 76 ini akan muncul 35. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke bawahnya itu sama seperti itu. Ya, untuk double linked list semuanya selesai di sini. Untuk double linked list yang tumpukan dan juga antrian itu hampir sama sih teman-teman, cuman berubah yang di sini ya, seperti tadi itu yang saya praktekkan, rubah itunya saja, rubah sedikit, semua program akan berubah juga. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.